jumpa lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Bagaimana kita melihat bahwa be smart in buying property itu sangat penting sebelum Anda putuskan. Seperti di sesi pertama saya katakan bahwa easy accessibility penting tuh. Ya, jadi jangan sampai Anda salah tempat nyaman, baik, bagus, tapi jauh di sana ya. Yang kedua juga complete facilities. Ya, tentunya Anda butuh tempat tinggal yang di surrounded by a lot of facilities. Ya, jadi ada pusat pendidikan, pusat belanja, pusat kesehatan, bahkan pusat keamanan ya, dan juga hal lainnya yang membuat Anda nyaman. Nyaman dalam arti bukan hanya lokasi, ya di kaki gunung juga nyaman kok. Ya, tetapi kan bukan kenyamanan itu yang Anda mesti butuhkan setiap saat. Ya, seperti saat-saat sekarang banyak orang liburan kemana mereka pergi, pasti ke kaki gunung atau puncak gunung, seperti dari Jakarta ke puncak Gunung Catria 4 jam ya. Oke, kita lanjutkan kembali bahwa properti juga harus memberikan keuntungan. Artinya apa yang Anda berikan untuk membeli sebuah properti, dalam arti nilai uang yang Anda tanamkan, itu harus memberikan keuntungan yang sangat positif dan bisa diperhitungkan secara optimal. Nah, bagaimana hal ini menjadi satu hal yang tidak kalah pentingnya di awal saya katakan, karena nilai uang. Ingat, nilai uang kita itu setiap tahun tergerus dengan inflasi ya. Jadi artinya penurunan nilai rupiah atau uang kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan jika tidak kita hitung dengan optimal. Ya, nah jadi artinya properti yang beli harus memberikan added values. Pertama adalah Anda butuh bahwa properti yang Anda beli itu apa sih added value-nya? Added value itu artinya nilai tambah ya. Apa sih? Tempat nyaman, dekat, ada fasilitas-fasilitas tertentu, kebutuhan-kebutuhan lain-lain banyak sekali. Jika kalau Anda urut dengan berskala itu ya, skala 1, 2, 3, 4, kebutuhan Anda itu terangkum dalam satu added values. Nah, dengan banyaknya added values berarti Anda akan memberikan nilai tambah terhadap properti dengan uang yang Anda miliki, diberikan kepada properti yang masuk. Jadi andai kata misalnya Anda mau membeli sebuah properti dengan nilai bilanglah 200 juta. Ya. Apa yang Anda harapkan dengan 200 juta itu selain tempat tinggal, selain fasilitas yang lengkap, selain kemudahan pencapaian, waktu yang tidak terbuang percuma. Nah, ada nilai-nilai uang yang harus paralel dengan yang tadi, fasilitas tadi. Artinya paralel ada nilai uang itu pun harus diharapkan bertumbuh dengan baik. Dengan baik artinya adalah memberikan added values dan memberikan good values juga. Ya, sebelum saya lalu ke good values. Ulang properti, ingat sekali lagi. Anda beli properti itu bukan bersifat konsumtif. Ya, jadi artinya sekali lagi ingat bahwa kalau konsumtif Anda sekali beli, sekali pakai, pada masanya nilai uang itu tidak bisa diukur lagi. Ya, memberikan banyak hal yang penting adalah seperti barang-barang yang konsumtif ya banyaklah ukurannya. Tetapi kalau properti beda. Anda membayar satu unit properti, baik tempat tinggal atau usaha, berarti uang itu harus seimbang dengan nilai yang diberikan pada saatnya. Artinya memberikan return on investment. Jadi artinya jangan sampai tidak memiliki nilai tumbuh, itulah yang bersifat konsumtif. Artinya properti adalah investasi. Ingat kembali bahwa properti adalah investment tools dan bukan consumption tools ya. Dan juga bersifat konsumtif itu ada setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sandang pangan. Tetapi kalau papan itu berbeda. Ya, dengan kondisi sekarang ini sejak Anda as a baby ya, ask your parents bahwa rumah yang dibeli saat itu berapa harganya, dan sekarang sejauh begini gapnya, sudah terjadi perubahan bahwa waktu dibeli dengan harga mungkin 100 juta bisa 10 kali lipat sekarang, bahkan bisa lebih. Nah, itu adalah karena added values-nya banyak orang minat, banyak orang mau beli. Kemudian juga dengan lingkungan kawasan yang lengkap dengan fasilitasnya. Nah, ini menjadikan mereka satu investasi yang bertumbuh
Karena memiliki satu operational income. Artinya adalah jika Anda properti yang Anda miliki belum butuh ditinggali, bagaimana properti itu dibiarkan? Tidak. Anda tetap membutuhkan properti itu bertumbuh. Disewakan dulu, bisa kan? Atau dikontrakkan dulu, bisa juga. Ya, dalam jangka waktu yang short term atau long term. Nah, jadi kan kalau katakan disewakan adalah properti Anda dikatakan berkarya untuk Anda loh. Ya, orang katakan bisa jadi mesin ATM. Ya, memberikan hasil. Dikaryakan setiap tahun atau beberapa saat kemudian datang lagi perpanjang kontrak, perpanjang sewa, Anda mendapatkan investment yield. Ya, jadi hasil karya daripada uang yang mendapatkan hasil berulang, recurring income dari investment yield. Nah, bagaimana dengan properti yang bertumbuh harganya? Itu akan memberikan satu capital gain. Capital gain itu lebih penting lagi. Dalam tempo tertentu harga properti yang Anda miliki akan bertumbuh. Nah, itu dapatkan capital gain. Artinya kalau jika Anda tanamkan 100 juta, pada saat tertentu setelah lewat waktu sekian lama, dia tumbuh. Naik, apakah naik 10%, 20%, 50%, maka bahkan sampai 100%. Nah, ini faktanya. Jadi kita pun mesti bisa menganalisa bahwa ini fakta loh. Kemudian juga return, high return harus. Properti memberikan high return dan secure. Ingat ya, properti itu secure karena hanya Anda yang memilikinya dengan kelengkapan apapun, hanya Anda yang tinggal, Anda yang sewakan, milik Anda sendiri. Jadi secure and high return. Nah, di sini penting sekali. Jadi kalau kita bilang return on investment, harus memiliki high return on investment. Ya, berikutnya kita lihat. Added values yang positif tentunya adalah akan memberikan growth values. Jadi kalau added values yang begitu banyaknya, tentunya akan memberikan nilai tumbuh. Ya, jadi kalau misalnya added value plusnya itu banyak ya, Anda perlu takar ya, Anda perlu catat. Added value apa saja? A to Z, 1 to 100, 1 to 20 misalnya. Nah, dengan banyaknya added values memberikan growth values. Ini penting sekali bagi Anda punya uang, memiliki growth values karena berhubungan dengan return on investment tadi. Ya, jadi properti yang memberikan nilai tambah yang cukup banyak, nilai tambah yang masuk paralel dengan uang yang diberikan itu memberikan nilai tumbuh. Ya, jadi kalau kita bilang nilai tumbuh, ya seperti Anda bercocok tanam lah. Ya, di saatnya akan berbuah terus. Nah, itu adalah pohon yang Anda tanam berarti memberikan hasil yang baik, growth values. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang bahwa kita bisa memprediksi growth values yang diberikan dari properti Anda itu seperti berapa, seberapa besar, kapan waktunya, dan kecepatan velocity of money. Jadi perputaran uang yang Anda peroleh itu juga bisa diukur dengan demand dan supply yang ada. Di kawasan yang nyaman, banyak peminatnya, itu memberikan growth value terus karena permintaan banyak. Dan tentunya Anda tahu sendiri bahwa kawasan-kawasan yang Anda kenal saat ini terbatas luasannya. Tidak mungkin ditambah lagi tanahnya. Kemudian lokasi tersebut tidak bisa dikembangkan lagi karena sudah terbatas. Nah, itu memberikan growth value bertambah terus. Jadi kalau misalnya nilai sewa yang tadi katakan memberikan hal positif, bisa diukur normanya. Ada sekitar 5% sampai 8% per tahun dari harga Anda beli. Itu normanya ya. Jadi artinya uang yang kita berikan itu memberikan nilai tumbuh. Kalau sewakan itu 5 sampai 10%, bisa lebih, atau 5 sampai 8%, bisa lebih. Ya, tergantung permintaan ya, tergantung kepada kebutuhan masyarakat yang ingin berusaha atau ingin tinggal di kawasan tersebut, atau mungkin mereka juga berpikir investasi ya, ini dihitung. Dan juga kalau misalnya kita bilang bahwa pasar yang bullish market tuh pasar yang situasinya wah hebat nih, bergerak terus ya, itu bullish market. Tentunya capital gain yang Anda butuhkan akan melebihi daripada 50%. Ini fakta. Coba Anda bisa cek and recheck ya. Jadi perlu ada perbandingan dengan nilai uang yang ada, kemudian properti yang diberikan di kawasan mana, dan juga apakah benar-benar memberikan high return on investment atau ROI itu, dan memberikan yieldnya berkaryanya properti Anda,
bisa jadikan nilai tumbuh yang baik, bisa memberikan growth yang baik, bisa memberikan keuntungan yang baik, diukur. Ya, jadi kalau misalnya Anda memiliki satu kesempatan untuk mengkalkulasikan semua yang tadi, itu adalah daya yang bisa Anda peroleh dari pasar. Bisa saja Anda datang kepada para agent. Contoh ya, kan sekarang sudah bertebaran para agent properti yang sudah profesional dimanapun ada. Anda boleh bertanya, atau Anda boleh tes market. Di kawasan tempat tinggal Anda tuh sekarang berapa sih pertumbuhannya? Harganya berapa jika disewakan? Atau dijual? Harganya berapa? Ya tentunya perbandingan ini tidak saya sarankan juga hanya kepada satu agent. Ya, tetapi ke beberapa agent properti yang berbeda di kawasan yang sama, ya minimal agent A, agent B, agent C dengan profesional berbeda. Anda bandingkan pada akhirnya saat Anda mau jual, saat serahkan, Anda sudah tahu tuh pasarnya seperti apa. Ya kita lihat juga, ya. Kalau kita lihat bahwa fakta bahwa properti itu pasti untung, saya yakin, dan Anda juga punya pengalaman mungkin dari orang tua Anda, atau dengan relasi Anda, atau bahkan Anda sendiri, bahwa property is never ending story to tell. Sampai kapan akan berakhirnya properti itu? Apakah ada masanya bahwa orang hanya butuh camping? Enggak kan? Tanya diri Anda sendiri. Apakah waktu Anda lahir, Anda tinggal di pohon atau camping bahkan? Tidak kan? Sampai hari ini tetap tinggal di hunian atau namanya shelter, atau Anda berbisnis tetap Anda butuh perkantoran, atau bahkan dikatakan shop houses, ruko, tetap ini akan bergerak terus. Jadi perkembangan pertumbuhan dan kebutuhan dasar properti itu sama dengan never ending story to tell. Jadi tidak akan pernah habis-habisnya dibicarakan, diinvestasikan, dibutuhkan sebagai basic needs. Nah, ini menjadi hal yang penting. Jadi kalau tidak Anda pikirkan sejauh ini, berarti Anda hanya membeli properti cuman ya udah deh, saya beli aja, pokoknya bisa tinggal, pokoknya. Tetapi faktor-faktor itu harus diperhitungkan bahwa ini kebutuhan dasar dan Anda perlu putuskan, mulai merencanakan apa yang Anda butuhkan. Dan juga jangan terlalu keburu-buru juga, ya. Ada masa waktu Anda beli, Anda berpikir bahwa saya beli pasti untung, saya jual lagi. Ada masa, ada tengah waktu. Dalam arti tengah waktu adalah bagaimana pertama kali dibangun, bagaimana pertama kali diserah terimakan, bagaimana pertama kali banyak masyarakat tinggal, bagaimana pertama kali fasilitas dibangun dan surrounded by a lot of facilities di kawasan itu. Nah, ini tengah waktu. Jadi kalau mobilitas masyarakat sudah mulai meningkat dengan fasilitas yang surrounded by di situ sudah banyak, otomatis pemilik hunian akan tinggal di sana. Dan otomatis juga mereka mulai berkarya. Nah, disitulah terjadi demand and supplies. Jadi demand yang tinggi, nyaman, kawasan yang lengkap, supply terbatas, itulah tengah waktu akan memberikan growth values yang tinggi, investment capital gain yang positif kepada Anda. Nah, jadi kalau tengah waktunya itu antara 3 tahun kah sampai 5 tahun, itu time. Jika Anda mau jual, perlu waktu. Jadi tidak bisa instantly Anda beli langsung Anda mau jual. Belum dapatkan capital gain yang baik, yang belum dapat juga nilai tambah yang baik, belum jadi, growth value yang masih minim, jangan dulu. Ya, jangan tergesa-gesa. Pertimbangkan. Jadi kalau adaptasi waktu dengan perkembangannya itu perlu diperhitungkan dengan baik. Sebelum Anda memutuskan, saya mau jual, dan uang saya jual hasilnya saya mau berikan kembali kepada properti lain. Nah, ini perlu dipertimbangkan dengan baik, dicermati. Ya, jadi tidak ada jual beli properti yang semena-mena, malah harganya dibanting. Ya, jadi artinya Anda tidak dapatkan harapan capital gain yang baik, investment yield yang baik. Kemudian juga Anda perhitungkan mengenai kondisi traffic yang masih jauh di sana. Orang masih sepi, tidak ramai. Nah, bagaimana? Mobilitas masyarakat yang rendah, Anda ingin memberikan harga properti yang meningkat. Sepengalaman saya tidak pernah terjadi mendapatkan capital gain yang baik. Ya, jadi artinya adalah
secara ukurannya jelas, uang yang Anda belikan itu perlu tengah waktu. Ya, poin-poin tadi. Sampai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah jika berefek kepada supply yang terbatas, ya, berarti Anda memiliki tengah waktu di mana permintaan makin tinggi, ya. Jadi demand and supply itu adalah permintaan tinggi, supply terbatas. Itulah gap yang kita bisa hitung sebagai capital gain. Ya, jadi orang senang tinggal di kawasan yang Anda tinggal itu. Orang senang tempat usaha Anda maju, bagus. Mereka ingin juga menawarkan diri, saya mau beli, saya mau jual. Atau terjadi pasar jual dan beli. Jadi situlah harapan yang kita katakan sebagai sebuah kesempatan. Jadi sekali lagi, bahwa kesempatan Anda berinvestasi dalam properti, be smart, harus cerdas, harus cermat juga. Jadi tidak bisa Anda hanya ikut-ikutan kepada orang, tidak bisa juga Anda hanya katanya, tidak bisa juga Anda katakan mereka untung, saya juga pasti untung. Tidak bisa. Jadi bagaimanapun ada daya ukur. Jadi secara normanya ada, perhitungannya ada, dan juga be smart. Jangan sampai terjemurus uang Anda salah beli. Jangan sampai juga Anda beli properti dengan iming-iming yang luar biasa, tetapi nanti satu saat terjadinya ada katanya, nanti dibangun katanya, nanti serah terimakan katanya, semoga, dan katanya, ya banyak katanya, tidak ada fakta. Jadi ingat, kembali lagi, properti tetap seeing is believing. Anda mesti datang, Anda lihat. Tidak bisa kasih gambar tok, tidak bisa hanya cerita tok, video gambar yang baik tok. Anda datang, you take a visit, datang lihat, adakah itu, benarkah itu, dan siapa juga developernya, dan apakah memiliki track record yang baik. Jangan sampai Anda terjeblos dan uang Anda begitu saja terbang entah kemana. Baiklah, semoga apa yang menjadi hal yang saya sampaikan kepada Anda sebagai pemirsa sangat penting. Jadi kita butuh easy to achieve, easy to access, complete facilities, kemudian juga high return on investment, kemudian good values, dan juga property itu never ending story to tell. Ayo, semangat terus dan tetap fokus, stay healthy, stay safe. Sampai jumpa.